pemasungan. Kalau nggak salah itu seperti pemasungan kepala. Digilir beberapa orang terus dibakar gitu loh. Banyak korban yang terjadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan Mas Al di channel Padepokan Sendang Sejagat Region Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sesuatu hal yang berbeda, di mana Jawa Timur, tepatnya di Surabaya ini masih banyak tentang kisah misteri yang belum pernah terungkap. Dari segi mistis, horor, ataupun hal-hal yang mencekam yang lainnya. Nah, pada kesempatan sore kali ini, saya akan mencoba explore tentang sesuatu yang tidak biasa bagi saya pribadi ya tentunya. Saya akan mencoba menguak tentang sesuatu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya menurut ranah spiritual atau hal-hal yang berbau dengan hal-hal astral ataupun goib. Nah, kita berada di suatu tempat. Nah, mungkin bagi kalian yang orang-orang Surabaya itu nggak asing lah bagi kalian sebuah tempat ini. Tapi ini menyimpan sejuta misteri yang sampai saat ini menjadi buruan orang-orang untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang ada di dalam tempat ini. Nah, oleh karena itu tetap ikuti sambil kita explore semuanya ya. Jadi kalian ikuti saya terus. Ini tempat di mana ini terletak di areal utara Surabaya. Sebelah sana adalah lautan dan jembatan Suramadu. Mungkin kalian belum pernah mengetahui tentang sejarah tentang Suramadu ini ada apa aja sih gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui guys, Suramadu itu dulu tidak pernah tercipta. Makanya ada film kan, Tumbal Proyek. Itu film yang mengisi sesuatu di balik pembangunan jembatan Suramadu. Nah, perlu kalian ketahui semuanya. Kita di sini akan menguak untuk hal itu. Apa yang sebenarnya sehingga Suramadu itu sulit sekali untuk dibangun? Kita ikuti terus. Oke, buat komen bagi kita semua. Oke, di sebelah kanan saya ini ada suatu bekas rumah sakit yang terbengkalai. Nah, kalian juga belum apa yang sebenarnya yang ada terjadi di dalam tersebut. Tapi itu akan menjadi episode kita selanjutnya. Di sini pada kesempatan sore kali ini saya hanya ingin menelusuri beberapa titik-titik tempat terlebih dahulu sehingga sebelum nanti tayang episode saya sembahkan buat kalian semua. Itu ikuti terus. Akan menjadi tujuan kita nantinya ya. Jadi ikuti terus saya. Kita bukan itu tujuan saya. Hanya ingin mengetahui tentang titik-titik lokasi energi yang ada pada kesempatan video kali ini. Nah, tujuannya apa? Ikuti terus makanya. Tujuannya di mana? Terus. Saya di sini sendiri guys ya, sendiri beserta kameramen. Jadi kita merasakan, oke, mungkin dari segi vibrasi energi yang akan kita rasakan itu memang kurang kerasa kalau sore ya. Jadi kalau sore ini memang kurang kerasa, tapi tidak menuntut kemungkinan karena ini tempat dibangun dari kalau nggak salah 1980 tahun kemarin. Jadi tahun pembangunannya itu 1980. Sekarang kan udah 2026. Jadi udah berapa tahun? Banyak kisah-kisah yang mengganjal ya. Nanti kita akan isi waktu semua akan kita laksanakan nantinya. Ini perjalanannya masih panjang ya, kurang lebih mungkin masih 20 menitan menuju ke lokasi. Maka dari itu terus ikuti perjalanan kita ya.
kita nggak akan edit video ini ya, kita nggak akan skip video ini biar kalian mengetahui nuansa-nuansa yang ada di dalamnya. Sebenarnya nanti kita akan tetap di sana, tapi itu menjadi episode ketiga kalau nggak salah nantinya ya. Jadi kita menguak tuntas dari gerbang utama terus sampai tentang sesuatu yang ada di dalam areal utara Kenjeran Lama ini. Nah, mungkin kalian udah sering dengar, khususnya yang warga Surabaya. Tapi buat kalian yang bukan warga Surabaya, mungkin ini adalah sesuatu hal yang baru buat kalian. Mungkin kalian sudah nonton film-film tentang tayangan-tayangan tumbal proyek. Nah, itu mungkin sedikit cuplikan atau kisah film tersebut ya. Nah, di sini kita explore secara langsung. Kayaknya kita masih lama ini. Oke, sedikit yang saya berikan buat kalian semua ya. Di sini tempat ini menyimpan banyak beberapa misteri. Di antaranya ada yang pertama, tempat penyimpanan peluru. Terus yang kedua ada sosok perempuan berkebaya merah. Nah, yang ketiga ada suara anak kecil di jam-jam tertentu beserta rantai. Dan yang keempat, apa itu? Ikuti dulu, baru nanti saya kasih tahu. Di sini memang bukan buat main-main ya, apalagi kalau malam ya. Jadi buat kalian semua yang penakut nggak bisa. Kalian nggak mungkin bisa memasuki untuk ranah hal tersebut. Nanti kita akan buka portal-portal secara gaibnya biar kita dapat merasakan vibrasi energi-energi yang ada di dalamnya. Jadi ikuti terus ya. Ini adalah salah satu tempat yang masih berdiri kokoh di antara tempat-tempat yang lainnya. Seperti yang saya awal bilang ya, bahwasanya ini adalah bekas peninggalan zaman Belanda dan Jepang. Ini adalah tempat penyimpanan peluru beserta senjata-senjata mereka. Tapi tak hanya itu, bukan hanya tentang senjata atau peluru. Di sini juga banyak sesuatu hal-hal yang terjadi hingga bertumpah darah. Maka dari itu, dalam tayangan video ini kita nanti akan melihat jejak-jejak apa aja yang masih tertinggal di dalamnya, dan kita akan merasakan suasana ataupun vibrasi energi yang ada di dalamnya. Itu sebagian sudah saya buka ya untuk nanti malam. Tentunya kalian harus mengikuti kita semua. Coba di shoot di areal atasnya, Mas.
Kira-kira kalau kalian kesini malam-malam, berani nggak? Berani nggak? Coba buat netizen semua yang punya nyali, ikuti kita terus ya. Sengaja kita explore di sore hari ini karena kita akan membuka seluruh portal-portal yang akan kita gunakan nantinya, sehingga kita mendapatkan suatu sumber ataupun titik yang tepat, sehingga kita bisa melakukan mediasi bersama sesuatu yang sudah ada di sini sejak zaman dahulu. Tentunya kita akan panggil sosok yang berkebaya merah yang seperti saya katakan di awal ya. Saya tidak akan pernah tahu tentang apa-apa yang akan terjadi karena memang kita belum mengalami untuk hal tersebut ya. Jadi kita kalau bahasa zaman kerennya itu freeze time ya. Oke. Ini tempatnya kurang lebih masih jauh ya Mas ya? Mungkin masih 20 menit. Nah, masih 20 menitan ternyata. Nah, ini salah satu bangunan-bangunan yang masih ada ya. Ayo ikuti terus masuknya. Wah, merinding. Setelah kita buka portalnya benar-benar merinding. Coba di shoot lebih masuk lagi, Mas. Di sana kita adem, angin sepoi-sepoi. Di sini kita panas, panas beneran. Ada apa ya? Ada beberapa kisah yang pernah saya baca ya, Mas ya. Di sini ini udah dicek beberapa kali, tapi ada bercak-bercak hitam yang menjadi apa ya, sesuatu unsur-unsur yang magis, bahwasanya ini adalah bekas-bekas darah. Jadi ada bekas-bekas darah yang sampai saat ini darah itu tidak hilang. Beneran merinding Mas. Nih, bulu-bulu saya kayaknya berdiri semua ini. Wah, ini masih hanya satu tempat yang kita buka ya, dua tempat ini. Masih banyak tempat yang akan saya nggak tahu dulu Mas. Ntar kalau saya kesurupan, siapa yang mau nyembuhin kira-kira ini? Kita coba di luar aja ya, beneran. Wih, merinding, hebat. Kayaknya ini harus ditutup dulu yang ini Mas. Bentar. Ini benar-benar nggak dibuat-buat. Sedikit saya buka portal untuk yang ini aja, kayaknya saya udah nggak kuat nih. Karena kita masih lama nantinya ya, takut terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita hanya berdua aja ya nggak mungkin lah. Ayo kita sepil yang lainnya aja Mas. Ini tempat mungkin beberapa vibrasi yang dapat kita rasakan. Tapi tentunya masih banyak yang lebih besar. Karena tempat yang utama itu ada di dalam. Terkait tentang sosok yang berkebaya merah, itu kira-kira siapa kalau menurut pandangan sampean Mas? Kalau menurut pandangan Masnya, itu yang berkebaya merah itu siapa? Mungkin itu kalau menurut saya itu ani-ani Belanda yang dulunya diculik sama kolonel-kolonel Belanda Mas. Itu kalau menurut sampean ya? Ya. Tapi ada beberapa sumber yang bercerita itu adalah salah satu istri dari mereka gitu loh. Nah, tapi eksistensinya sampai saat ini itu belum bisa kita kuat untuk yang sebenarnya beliau itu siapa. Nah, kira-kira kalau nanti malam kita kuat gimana Mas? Boleh Mas. Tanya-tanya netizen dulu nggak sih ya? Iya. Nah, buat kalian semua ikuti karena perjalanan kita masih panjang dan masih banyak tempat yang akan kita rasakan vibrasi energinya ya. Tentu apapun itu harus kalian ikuti.
Karena saya nggak mau merasakan ketakutan ini sendiri. Saya ingin kalian juga merasakan. Tapi apakah benar Mas, apa setiap masuk di tempat-tempat seperti itu hawa dingin dan panas itu seketika muncul? Percaya atau tidak percaya ya, kita dapat merasakan entitas tempat-tempat yang memiliki suatu unsur energi-energi yang dimana tempat tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk astral ataupun yang tak kasat mata. Itu memang benar dapat kita rasakan gitu. Jadi perubahan secara drastis ini aja saya masih merasakan kayak merinding-merinding gimana gitu. Saya sudah merasakan kedekatan tempat yang menjadi pusat ataupun sumber energi yang utama. Coba di shoot itu Mas, dari sini sudah kelihatan. Kira-kira 15 menitan lagi ya, atau 10. Oke, kita ketemu lagi dan ini menjadi sumber yang agak sedikit kuat daripada yang tadi. Jadi vibrasi energi yang dapat kita rasakan di tempat ini jauh lebih besar daripada yang tadi ya. Apakah yang akan terjadi dengan saya dan kameramen ya? Tetap ikuti karena ini sudah dekat. Coba dilihatin. Kelihatan nggak kira-kira Mas dari sini? Kelihatan kok Mas. Oke. Sebenarnya tempatnya bagus. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, ini kulturnya itu bagus banget. Jadi masih kerasa kayak tempatnya itu menyimpan sesuatu energi yang besar, sesuatu energi yang magis ya, sesuatu aura-aura yang magis yang dapat kita rasakan. Nah ini kalau malam mungkin agak seru ini kalau malam ya, tapi enggak apa-apa karena ini hanya sedikit cuplikan untuk kalian semua agar kalian mengetahui nanti sedikit yang akan terjadi di tempat-tempat ini. Ya apa-apa kayak tadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salatu wassalamu wa syahadah. Ya alimal ghaibi wa syahadah. Ya alimal ghaibi wa syahadah. Jadi kita lihat sih sedikit penerangan guys, benar-benar berbeda. Ini benar-benar berbeda ya. Jadi dari bentuk-bentuk yang ada ini, coba di shoot lebih deket lagi Mas biar netizen itu tahu apa yang ada di dalam tempat ini. Kita nggak tahu ini salah satu tempat penyimpanan senjata mereka atau justru ini yang menjadi tempat penyekapan para korban. Karena beberapa kisah, kayaknya kehadiran kita tidak disambut dengan baik. Mungkin mereka agak sedikit terganggu.
Ini saya merasakan merinding ya. Di close sudut-sudutnya sampai close semua mas, biar semua yang nonton di channel kita ini merasakan kepuasan. Benar, kita harus cerita di luar aja. Saya nggak berani kalau di sini lama-lama. Saya kayak banyak suara-suara yang saya dengerin. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu tempat penyimpanan senjata-senjata para zaman kolonial Belanda ataupun Jepang ya. Tapi saya merasakan beberapa vibrasi energi yang lain ya, karena memang mungkin tempat ini sangat-sangat jarang banget untuk dijamah oleh manusia ya, sehingga nuansa mistisnya itu dapat kita rasakan, benar-benar kita rasakan. Dapat spot foto ini. Jadi agak sedikit tenang dulu ya guys ya, biar gak mencekam. Saya udah berubah banget ini. Suasana yang saya rasakan udah berubah banget. Saya udah mulai panas adem, keringet dingin sudah mulai saya rasakan. Karena memang masih banyak tempat itu mas. Coba di shoot semuanya dulu biar netizen semua bisa ngeliat. Apakah kita masuk tempat-tempat ini semua? Naik dulu ya. Ini ada satu gerbang juga. Apa perlu kita masukin? Kita juga pengen shoot dari atas ya. Kelihatannya gimana ya mas ya? Bentar ya mas ya. Tapi saya rasa kepenasarannya ini masih menggebu-gebu. Saya ini bukan takut guys. Tapi kayak lebih kayak merinding-merinding gimana gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya alimul ghaibi wasyahadah. Tapi tempat ini masih bagus. Artinya masih belum ada yang menjamah dengan niat-niat yang nyeleneh. Jadi kayak kan banyak tuh tempat-tempat yang disakralkan atau tempat-tempat angker itu yang sering disalahgunakan. Padahal itu sudah jelas ya, kalau kita yang muslim itu nggak boleh. Assalamualaikum. Saya kalau dibilang penakut enggak, beneran saya nggak penakut guys, saya nggak penakut, tapi agak merinding. Beneran. Dari tadi saya batuk-batuk terus, mulai dari tempat yang pertama itu. Ini mungkin kalau saya bersama kru-kru yang lain nanti malam saya agak sedikit berani, meskipun saya ini sudah merasakan ada vibrasi yang ingin menyampaikan ke saya. Jadi daripada entitas-entitas mereka itu ingin menyampaikan sesuatu terhadap saya, tapi saya masih belum bisa menerima karena kita berdua di sini ya. Jadi takut terjadi apa-apa, apalagi sukma saya yang ditarik nanti. Astaga, kaget aku mas. Anjir, apa yang tadi? Oh ini gerbang yang tadi ya. Coba di shoot untuk seluruhnya ini. Oke, kita ikuti terus ya perjalanan-perjalanan kita ini. Dan saya merasakan tempat ini masih biasa dibandingkan tempat yang sebelumnya. Vibrasi energinya lebih kerasa yang di sana. Kita naik mas. Hah? Oke. Hati-hati ya. Kira-kira ini di atas tempat apa ya guys? Ini mungkin tempat pengawasan bagi mereka ya dulu ya. Jadi kayak tempat-tempat pengawasan. Kalau ada sesuatu yang datang. Wah, bagus ternyata dari atas. Kelihatan ya, itu di sana adalah jembatan Suramadu yang mungkin nanti akan menjadi episode
terakhir yang akan kita kuak. Karena Suramadu itu bukan jembatan biasa. Banyak kontroversi yang pernah kita dengar terkait tentang Suramadu. Lebih-lebih tentang film penayangan kemarin. Jejak tumbal proyek ya. Tumbal proyek itu tadi. Jadi memang pembangunan Suramadu itu banyak korban yang terjadi. Banyak korban yang terjadi. Sehingga vibrasinya dapat kita rasakan. Dan ini yang kita explore itu semua ada hubungannya sampai ke titik tempat yang terakhir nantinya. Maka dari itu kalian harus mengikuti. Kalau nggak diikuti kalian akan salah paham gitu. Jadi kurang lebih seperti ini tempatnya. Apa kita naik? Nggak usah kayaknya ya. Kita mau explore tempat yang ada di sini dulu, Mas. Jadi kita turun. Di sini dulu itu viral yang ada orang meninggal cewek dibakar itu, Mas. Tempat ini ya? Iya. Yang kita pertama tadi datangi itu. Oh, di sana. Oh iya. Tahun berapa itu ya? Kan masih baru ya? Iya, 2023, Mas. Oh, pantesan saya merasakan di sana tadi itu vibrasi energinya sangat kuat sekali. Oh ya, hampir kelupaan guys, bahwasanya di sini itu dulu karena apa ya, Mas ya? Hubungan kayaknya ya, hubungan gelap atau hubungan terlarang itu ya. Pantesan kok saya merasa energinya kurang kuat dibandingkan. Oh iya ya. Jadi di tempat yang tadi itu kan. Ya Allah, pantesan saya merasa kayak mau kesurupan aja. Kayak ada sesuatu yang ingin disampaikan, guys. Mungkin kalau kita mengajak beberapa rekan di sini untuk mediasi ataupun mediumisasi itu jauh lebih bagus kayaknya. Sebenarnya saya bisa untuk melakukan itu sendiri, tapi ya takut sesuatu hal-hal terjadi terhadap saya ya. Oh iya bener guys, jadi dulu di Surabaya itu ada salah satu, itu kalau nggak salah dulu digilir ya Mas ya. Digilir beberapa orang terus dibakar gitu. Digilir beberapa orang terus dibakar gitu loh. Nah di tempat itu, nah itu loh. Jadi nuansa mistisnya makin menjadi-jadi gitu loh. Di tempat itu tadi ya kalau nggak salah ya Mas ya. Iya bener. Gila, otaknya di mana coba ya? Mungkin kalau di Cangar ada ya. Di Surabaya kita juga punya. Iya, jadi dulu itu dibakar. Pantesan vibrasinya itu sangat kuat sekali dan sangat-sangat gak nyaman bagi saya pribadi. Apakah kita perlu masuk juga? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ini tempatnya energinya masih mendingan lah, karena di sini nggak ada sesuatu hal-hal yang pernah diciptakan ataupun enggak. Kayaknya di sini juga sama. Kenapa sih saya nggak berani untuk bercerita di tempat dalamnya ini? Karena saya merasakan mereka itu kayak bener-bener nggak mau gitu loh. Ini dijadikan tempat itu mereka nggak mau gitu. Itu apa ya? Kayak tiba-tiba bau kurang nyaman, kurang enak. Itu apa ya Mas? Nah. Kita termasuk berani loh di tempat-tempat yang kayak gini kita masuk sendiri. Tiba-tiba bau wangi. Tadi di sana bau gak enak, sekarang bau wangi. Coba kita mau lebih kuatkan lagi nuansanya ya. Jadi saya mau coba buka seluruh portal yang ada di sini. Assalamualaikum.
bener-bener nih, angin langsung datang semua kan. Kita bener-bener disambut nih, bener-bener langsung keringet dingin kita. Angin langsung datang semua nih. Coba di shoot seluruhnya ini mas, angin masih kenceng ini. Nih, kita nggak ngerakin ini semua ya. Tadi tenang, tempat ini tenang. Tadi tenang, tempat ini tenang. Setelah kita buka seluruh portal-portal yang ada di sini dan ingin mereka semua merasakan dan ingin mereka semua hadir agar kita dapat merasakan semuanya, tiba-tiba angin kenceng banget. Ini tempatnya nggak ada lagi kah? Kita masuk ke sini. Tempat ini agak-agak serem. Kira-kira ini tempat apa? Coba di shoot lah. Itu kelihatan itu sedikit. Pusing. Setelah ngelihat tempat itu saya jadi pusing. Kok ini semakin kesana kita semakin mencekam nggak sih? Apa kita lanjutin? Kok saya merasa udah mulai nggak nyaman. Tuh sahabat-sahabat semuanya dimanapun panjenengan berada ya, perjalanan kita masih panjang dan masih banyak titik-titik yang harus kita ketahui. Tapi saya merasakan sumber yang paling utama atau inti daripada video kali ini, dimana tempat ini adalah tempat yang pernah dijadikan untuk eksekusi di zaman Belanda ataupun sebagai tawaran. Saya merasakan entitas mereka itu lebih kuatnya ada di areal ini. Jadi saya nggak pernah tahu ya, karena memang kita masih belum mendapatkan narasumber yang tepat. Kita langsung main explore aja sendiri ya. Jadi kita masih belum bisa memastikan. Tapi menurut saya pribadi dan menurut vibrasi yang bisa saya rasakan terkait tentang entitas keberadaan mereka, semuanya lebih kuat di sini. Dan ini terbuka. Kalau nggak salah ini ditutup. Entah ini siapa yang jebol, kita nggak tahu ya. Ternyata benar. Itu ada tempat pemasungan. Kalau nggak salah itu seperti pemasungan kepala. Jadi mungkin bisa dipastikan ini adalah tempat tawanan ataupun eksekusi pada masa itu, karena vibrasi energinya sangat kuat sekali ya. Tadi sebelumnya kita buka portal tentang kegaiban yang ada di sini. Memang di areal sini itu responnya sangat kuat ataupun responsif gitu, sehingga proses pembukaan portal tadi langsung disambut. Nah, ini bukan suatu kebetulan kan? Ketika kita menceritakan hal ini, seperti alam ini memberikan mulai merinding kita guys, agak-agak sedikit takut, tapi penasaran itu semakin menggebu-gebu gitu. Seperti bunyi pintu yang sedang terbuka, tapi nggak tahu di mana, karena tempat ini nggak ada pintu kecuali ini sama yang tadi. Itu pun yang tadi digembok. Dan ini nggak mungkin terbuka karena angin, karena ini pintunya besar dan kuat. Suaranya yang ada di sini. Itu ada bolongan, bisa kita shoot kayaknya daripada tempat yang tadi mas. Ini sih
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada satu sosok dan dia sedang berada di sana. Ya. Saya melihat ada satu sosok yang memang kayaknya dia bersemayam di sana. Jadi pas tadi saya intip di pintu yang utama tadi yang dikunci, itu saya merasakan mereka sedang melihat saya. Saya mulai udah gak nyaman ini kayaknya ya. Mungkin beneran jadi keringet dingin saya. Jadi keringet dingin antara ini kalau dibilang takut, nggak takut, tapi lebih tepatnya penasaran. Penasaran diimbangi takut. Nggak tahu lah, intinya netizen yang tahu. Nanti netizen coba dirasakan ya entitas-entitas keberadaan mereka ya. Dan ini bukan suatu kebetulan atau yang bisa kita buat-buat karena kita di sini hanya berdua. Nah, ini loh vibrasinya yang dapat kita rasakan ya. Auranya, magisnya itu hidup. Jadi di sini tempat tawaran-tawaran mereka. Jadi tempat-tempat eksekusi mereka itu mungkin di sini dulunya ya. Ini menjadi tempat cagar budaya, Mas, yang dijaga untuk dilestarikan. Kalau untuk penunggu yang Belanda itu apakah ada, Mas? Sampai sekarang. Kan ini peninggalan Belanda. Kalau entitas jejak mereka, saya masih merasakan keramaian di sini. Dan bisa dipastikan mereka masih ada. Mereka masih ada di sini. Karena mereka nggak mungkin menunjukkan vibrasinya terhadap saya. Saya ketarik di tempat ini aja dari tadi ya, karena padahal tujuan kita itu masih ke sana. Mungkin kita bikin part 2 aja kayaknya, Mas. Saya masih perlu netralin tubuh karena benar-benar udah mulai nggak nyaman. Saya udah merasa nggak nyaman, benar-benar nggak nyaman karena di sini kita hanya berdua. Kalau terjadi sesuatu dengan saya, apa yang bisa dilakukan? Ini tempat paling kuat beneran. Jadi mungkin itu ya, itu dulu yang bisa kita rasakan, kita berikan dan kita sajikan buat kalian karena saya benar-benar nggak kuat ya, bukan buat tapi ini memang benar-benar ini adalah tempat inti yang menjadi pusat utama dalam video ini. Akankah nanti kita mendapatkan sesuatu lagi di part selanjutnya? Kita nggak pernah tahu ya. Jadi mungkin kiranya itu yang bisa saya berikan buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus kita dengan cara like, comment, share, and subscribe ya di channel PSS Region Surabaya. Tentu ini akan berkelanjutan, tapi saya nggak bisa meneruskan untuk saat ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.